lagu untuk kita semua sebelum memulai sesi acara pada siang hari ini. Selamat datang, saya ucapkan kepada para peserta hadirin. Ini saya lihat jumlahnya sudah cukup banyak, ada 42 partisipan. Mudah-mudahan semakin bertambah ya, karena saya lihat pendaftarnya lumayan banyak, melebihi sampai dengan 100 kemarin. Kita sambil menunggu, mohon izin untuk para hadirin untuk mengisi daftar hadir yang sudah dibagikan di kolom chat. Jadi dari daftar hadir tersebut, dimohon untuk para peserta hadirin untuk mengisi. Sambil mengisi, saya ingin langsung mempersilakan tim admin untuk memutarkan lagu Indonesia Raya. Bersama-sama kita akan mendengarkan. Silakan. Terima kasih banyak Mas Jepi selaku tim admin yang sudah membantu kita memutarkan lagu Indonesia Raya. Kemudian, tapi sebelum masuk ke acara inti, saya kembali ingin mengingatkan kepada para hadirin di siang hari ini untuk mengisi daftar hadir yang sudah disediakan di kolom chat. Nah, sebelum masuk ke pemaparan, bukan pemaparan yang mungkin sesi diskusi dengan para penulis buku panduan literasi media, kita pertama-tama akan mendengarkan kata sambutan terlebih dahulu, yang dimana sebenarnya pada siang hari ini, awalnya kita akan mendengarkan sambutan dari founder Mavindo dan juga program manajer dari media, Pak Haris Sufehmi. Namun karena beliau berhalangan hadir, harus menjaga ibundanya sakit, sepertinya kita bisa menodong wakilnya ya, yang merupakan project officer dari program media pada siang hari ini. Sudah ada Mas Dedi Helsianto. Selamat siang, Mas Ded. Siang, Kak Bentang. Apa kabar, Mas Dedi? Ini saya todong untuk opening terlebih dahulu, mudah-mudahan berkenan ya. Iya, Kak Bentang memang sering nodong sepertinya. Siap. Silakan, Mas Dedi. Ya, baik. Terima kasih, Kak Bentang sebelumnya. Jadi, tanpa berpanjang lebar, Bapak, Ibu, dan kawan-kawan peserta sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mungkin pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada kawan-kawan panitia, kemudian kawan-kawan tim program media. Mungkin tadi belum disinggung ya sama Kak Bentang, media itu kepanjangan dari apa sih? Nah, itu adalah program media empowerment for democratic integrity and accountability. Jadi goals-nya Bapak Ibu serta kawan-kawan sekalian itu untuk meningkatkan kualitas dari ekosistem informasi yang aman di media ya. Itu goals-nya. Nah, kemudian berikutnya juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber ya. Itu ada Mas Sasmito Madrim ya, Ketua AJI Aliansi Jurnalis Independen Indonesia.
mungkin kalau belum hadir nanti akan menyusul, kemudian juga Bu Dina Herlina yang banyak mensupport tim program media ya, khususnya Mbak Heni dari divisi kurikulum literasi media ya bersama Kak Ayu juga. Kemudian juga saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada praktisi konten positif ya, sekaligus Ketua Umum GNLD Siberkreasi Mas Yosi. Nah, Bapak Ibu dan kawan-kawan peserta sekalian, mungkin perkenalkan nama saya Didi Helsuyanto. Nah ini saya coba mewakili Pak Hari Supehmi selaku founder Mavindo dan project manager dari program media ini yang kebetulan tidak bisa hadir. Yang pertama beliau juga sedang kurang enak badan dan yang kedua sedang menjaga ibunya yang sedang sakit itu loh, terpapar COVID. Itu kita doakan mudah-mudahan segera pulih dan sehat kembali seperti sedia kala. Nah, kemudian Bapak, Ibu, serta kawan-kawan peserta, mungkin sedikit saja saya menceritakan latar belakang dari pembuatan buku panduan literasi media ini. Jadi sebenarnya buku panduan literasi media ini adalah salah satu subprogram dari program media yang kepanjangannya tadi sudah saya sebutkan. Nah, bisa dikatakan buku panduan literasi media ini, Bapak Ibu serta kawan-kawan sekalian, itu adalah jantung atau nadi dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam program media. Gitu loh. Seperti tadi yang sudah saya sebutkan, tujuannya untuk meningkatkan kualitas dari ekosistem informasi yang aman. Nah, sebenarnya ada beberapa kegiatan dalam program media ini, Bapak Ibu sekalian. Gitu loh. Jadi saya langsung menjelaskan juga terkait program media ini. Jadi ini program akan berjalan selama 3 tahun. Kita sudah berjalan tahun pertama relatif aman, lancar, dan sukses. Kemudian ini tahun kedua. Jadi dalam program ini ada beberapa divisi atau bagian, Bapak Ibu. Misalkan divisi kurikulum, riset, itu ada PIC-nya ada Mbak Faya dan Kak Caca. Gitu loh. Jadi itu fokus terhadap riset terkait hoax-hoax yang tersebar di media sosial, kemudian juga terkait riset hoax COVID dan vaksin, kemudian juga kita di divisi periksa fakta ada Kak Bentang, itu ada pelatihan literasi media dan periksa fakta untuk kawan-kawan jurnalis dan perempuan, kemudian lomba periksa fakta juga untuk perempuan dan jurnalis nantinya yang kita akan adakan di tahun ini. Kemudian juga insya Allah mudah-mudahan lancar juga, mohon support dan doanya, kita akan memproduksi film terkait dampak dari hoax pemilu 2019. Jadi ini sebagai bentuk antisipasi Mavindo dalam menghadapi hoax pemilu di tahun 2024. Kemudian kita juga ini tidak lain dan tidak bukan gestarnya divisi kurikulum literasi media, yakni ada Mbak Heni dan Kak Ayu. Nah ini paling kinclong nih kayaknya hari ini. Nah itu sudah melambai-lambai bak model. Nah jadi ini PIC dari divisi kurikulum literasi dan beliaulah bersama Kak Ayu. Jadi saya hanya bantu-bantu saja. Akhirnya kita bisa melahirkan ya buku ini gitu. Jadi ini merupakan kebanggaan tersendiri yang dihadirkan ke Bapak Ibu serta kawan-kawan peserta, karena buku ini bukan hanya memberikan sebuah konsep saja atau teori saja atau histori saja atau gagasan saja, tapi bisa dipraktikkan gitu loh. Dimana untuk mempraktikkan ini dibuat dengan model bahasa, kemudian struktur logika yang relatif bisa dipahami dan diterima oleh semua kalangan. Gitu. Walaupun selain dari divisi kurikulum literasi media ini, kita juga ada divisi kerjasama organisasi ya. Gitu. Ini yang mengatur salah satunya adalah platform dari
lenteralitra.mavindo.org.id, di mana nanti Bapak Ibu juga bisa mendownload atau mengunduh buku panduan literasi media ini serta konten-konten lainnya yang diisi oleh para mitranya Mavindo dalam program media, yakni AMSI, AJI, LBH Pers, dan lain-lain. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan sekalian. Saya berharap acara ini berjalan lancar, sukses, dan bermanfaat untuk kita semua. Mungkin nanti untuk link atau tautan bukunya bisa dikirimkan di akhir acara oleh Mas Cepi atau tim admin yang mensupport acara hari ini. Mungkin itu saja, mohon maaf kalau ada kekurangan atau kekeliruan. Saya kembalikan ke MC sekaligus moderator kita, Kak Bendang. Terima kasih. Terima kasih Mas Dedi, MC sekaligus moderator. Terima kasih. Jadi betul yang dibilang Mas Dedi, pada siang hari ini saya juga nggak sendirian. Jadi memang di acara hari ini kita akan melakukan beberapa sesi diskusi. Itu yang pertama, kita akan mendengarkan beberapa paparan dari penulis buku panduan literasi media. Itu tadi sudah disebutkan oleh Mas Dedi. Yang pertama ada Mbak Heni Mulyati. Mbak Heni dada-dada gini dong. Yang kedua ada Ayu. Ini juga Ayu ini merupakan jurnalis dan juga merupakan bagian dari program media yang memang di project officery oleh Mas Dedi Alsianto. Dan juga Mas Dedi Alsianto sendiri yang juga merupakan bagian dari penulis panduan literasi media. Jadi berangkat dari beberapa waktu lalu saya sempat diskusi memang dengan Mas Dedi melihat dari buku panduan literasi media ini. Jadi kita melihat hasil survei Kata Data Insight Center dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi yang bertema status literasi digital pada tahun 2020, ditemukan bahwa mulai dari 30% hingga 60% pengguna internet di Indonesia terpapar hoax saat mengakses dan berkomunikasi melalui dunia maya. Lalu di tahun 2021 dari survei dengan tema yang sama, itu 73% audiens survei mengatakan biasa mengakses media sosial untuk mendapatkan informasi. Sementara konteks jawaban dari audiens tersebut terjadi di tengah-tengah beberapa platform media sosial yang sering dijadikan saluran untuk penyebaran hoax itu sendiri. Jadi berangkat dari persoalan ini menjadi tantangan bagi para pihak dalam rangka mewujudkan ekosistem informasi yang aman bagi semua. Untuk menjawab beberapa permasalahan ini, Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, berinisiatif menyusun buku panduan literasi media yang tadi sudah saya sebutkan ditulis oleh Mbak Heni, Mas Dedi, dan juga Ayu. Jadi nanti kita akan selain ada Mbak Heni, Mas Dedi, dan juga Ayu, nanti juga akan ada penanggap. Tadi sudah disebutkan oleh Mas Dedi ya kurang lebih. Yang pertama itu ada Ketua Aliansi Jurnalis Independen, ada Mas Asmito Madrin. Mungkin beliau akan menyusul bergabung dengan kita semua pada siang hari ini. Lalu kemudian ada penulis buku literasi media, itu Ibu Dina Herlina. Kemudian ada Ketua Umum Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi, Mas Yosi Mokalu. Jadi sebelum sesi pemaparan dari para penulis dan juga nanti akan ditanggapi oleh para penanggap, kita bersama-sama akan mendengarkan terlebih dahulu pemutaran video profil Mavindo dan juga video perkembangan media. Silakan Mas Cepi.
Teman-teman, kali ini kita akan lihat bagaimana perkembangan media. Ingat nggak? Dulu, waktu kita kecil, apa saja sumber media informasi kita? Benar, dulu media kita sebelum tahun 2000-an terbatas pada televisi, koran, dan radio. Sekarang, wah banyak dan beragam ya. Media yang kita kenal sekarang mengalami perkembangan dari masa ke masa. Bagaimana sejarahnya? Hoax juga muncul di tengah banjirnya informasi. Salah satu cara agar kita dapat beradaptasi dengan perkembangan media adalah literasi media. Literasi media adalah kemampuan seseorang dalam mengakses, memahami, mengevaluasi, menganalisis, memverifikasi, dan memproduksi konten media. Karena literasi media luas, maka dibatasi pada literasi berita dan literasi informasi. Apa saja kompetensi dalam literasi media? 1. Mengakses. 2. Memahami. 3. Mengevaluasi. 4. Memverifikasi. Dan 5. Memproduksi. Semua kompetensi ini harus kita kuasai ketika menggunakan media. Kenapa? Agar hubungan antara khalayak dan media terjalin harmonis, sehingga tercipta ekosistem informasi yang aman bagi semua. Oke teman-teman, sekian dulu informasi tentang perkembangan media dan literasi media. Sampai jumpa lagi. Iya, sekali lagi terima kasih banyak kepada Mas Cepi selaku tim admin yang sudah membantu kita memutarkan video profil dan juga video perkembangan media. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi inti, saya ingin meminta kepada para peserta hadirin untuk membuka
kameranya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Silakan. Masih ditunggu kawan-kawan yang lain? Saya lihat beberapa ada yang wajah-wajah tidak asing yang sudah kenal, terus ada juga wah banyak yang senyum-senyum. Ini kalau dari saya lihat di daftar hadir itu ternyata banyak sekali mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Islam Bandung ya. Ini kayaknya gaungannya Teh Santi nih udah ada. Makasih Teh. Nuhun. Iya, di slide berikutnya saya lihat. Oke, sebentar kita tunggu coba beberapa menit lagi. Sambil nanti kita akan lakukan sesi foto ini 2 kali ya Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian. Jadi di sesi awal dan juga sesi akhir. Oke, mungkin saya ingin mempersilakan Mas Cepi untuk dibantu. Mas Cepi, boleh dipandu? Baik, terima kasih Kak Bentang atas waktunya. Kawan-kawan, lihat kamera. Di sini ada 4 slide ya. Oke, nggak tahu sekalian ada di mana. Baik, 1, 2, 3 tahan. Wait, 1, 2, tahan. 1, 2, tahan. 1, 2, 3. Terima kasih Kak Bentang. Terima kasih kembali Mas Cepi yang sudah membantu kita foto sesi bersama. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian yang sudah mau menyalakan kamera untuk kita melakukan sesi foto bersama. Nah, mungkin kita akan segera masuk ke sesi inti. Saya pertama akan memanggilkan terlebih dahulu para penulis dari buku Panduan Literasi Media. Yang pertama ada Mbak Heni Mulyati. Halo Mbak Heni, selamat siang Mbak Heni. Halo Kak Bentang, selamat siang. Saya juga buat teman-teman semua. Iya, udah disapa. Gimana Mbak Heni kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat di tengah situasi saat ini ya. Masih semangat juga. Terlihat sehat karena cukup cetar pada siang hari ini. Kemudian saya ingin memanggilkan ada Ayu Purnama Rizky. Ya, halo Ayu, semuanya. Selamat siang Ayu. Halo Bentang, selamat siang. Selamat siang, gimana kabarnya Yu? Baik, Bentang gimana, sehat Bentang? Alhamdulillah Ayu sehat. Sudah siap yuk kita akan nanti coba tanya-tanya dan minta Ayu dan juga Mbak Heni untuk memaparkan isi dari buku Panduan Literasi Media. Kemudian saya ingin memanggilkan juga tadi sudah saya panggil di awal sebetulnya untuk pembukaan. Saya kembali panggil lagi ada Mas Dedi Helsianto yang juga merupakan bagian dari penulis kurikulum literasi media ini. Selamat siang Mas Dedi. Siang. Kak Bentang. Ya, kita mungkin akan segera memulai ya sesi pada siang hari ini. Jadi pertama-tama mungkin gini ya Mbak Heni ya, aku coba langsung ke Mbak Heni. Jadi Mbak, saya lihat ini karena pendaftarnya sudah cukup banyak ya, ini membuktikan bahwa buku dari Panduan Literasi Media ini cukup banyak sekali diminati dan juga berbagai kalangan. Ada dosen, kemudian mahasiswa, dan berbagai macam latar belakang lainnya turut serta di acara kita pada siang hari ini. Nah, mungkin dari Mbak Heni bisa membantu menjelaskan sebenarnya apa sih latar belakang, lalu kemudian tujuan pembuatan dari buku ini. Baik, terima kasih Kak Bentang dan juga teman-teman semua. Mungkin dari Kakak Cepi bisa bantu share screen dulu, Kak. Oke, tenang aja, paparannya nggak akan berlembar-lembar. Oke, silakan ini pengantar aja untuk saya menceritakan tentang apa sih yang sudah kami tulis bareng-bareng ya. Baik, terima kasih sudah nampak di layar. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya juga mau menyapa nih teman-teman saya, rekan-rekan saya yang luar biasa yang hadir di sini ya. Ada Teh Santi, ada Pak Hadia dari UNJ, ada Bu Heni juga dari UNJ, juga Bu Dina. Wah, ini pas sebutnya 2 jam habis nih kayaknya nih, dibagi peserta ya. Pokoknya semua di sini terima kasih banget sudah hadir untuk berbagi di sesi peluncuran buku Panduan Literasi Media. Saya akan menceritakan dulu untuk kenapa sih kita akhirnya membuat buku ini ya. Jadi ini kita kalau flashback di tahun 2000, di tahun lalu ya, tepatnya 2001. Jadi kami sebelum ini hadir buku ada beberapa proses yang kita lalui. Jadi waktu itu kita melakukan kajian pustaka. Jadi saya dan Ayu dan juga Mas Dedi kami membuat sebuah tulisan mengenai apa sih yang sudah ada tentang literasi media
situasi seperti apa nih terkait dengan hoax, terkait dengan media dan informasi saat ini. Jadi pada saat itu kami menyusun kayak kajian literasi ya, atau kajian studi pustaka mengenai literasi media. Nah, setelah itu juga setelah kita melakukan kajian pustaka, kami melakukan FGD. Jadi kami mengundang beberapa pihak untuk hadir, kita diskusi bareng nih. Ada dari akademisi, dari jurnalis juga ada, termasuk juga penulis buku literasi media waktu itu Mbak Dina juga hadir. Jadi kami mengadakan 2 sesi pertemuan waktu itu, kita diskusi bareng. Jadi kalau ada kurikulum literasi media, enaknya seperti apa ya? Maunya yang kayak gimana sih yang cocok untuk masyarakat kita gitu. Jadi kita ada 2 kali FGD waktu itu, dan setelah banyak masukan dan kita diskusi bareng, akhirnya hadirlah buku yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian secara virtual ini ya, seperti itu. Oke. Kalau bicara kenapa sih ada buku ini ya, tadi sudah sempat disinggung ya di video mengenai perkembangan media, bahwa kita ada pergeseran media, ada banyak informasi yang beredar, hingga akhirnya banyak orang yang bingung bagaimana sih membedakan antara fakta dan bukan, seperti itu. Itulah kenapa akhirnya buku ini hadir, mencoba memberikan nih sebuah panduan bagaimana sih kita mengenali hoax, bagaimana kita tahu tentang kerja media, supaya kita nggak lagi salah informasi. Itu menjadi tujuan sederhananya teman-teman semua. Nah, kemudian saya akan ke slide yang terakhir ini, apa sih yang ada dalam buku ini? Oke, boleh. Nah, ini dia. Kalau dari daftar isinya, teman-teman semua, ini ada 4 bagian dalam buku panduan ini. Jadi di yang pertama ngomongin tentang kurikulum ya. Jadi di sini beratnya kayak konsepnya dulu nih, gitu. Kita bicara tentang gambaran umum situasinya, kemudian budget informasi dan peranan pers itu seperti apa sih yang bisa kita lihat dalam bagian yang pertama ini juga. Kenapa sih hoax itu marak? Nah, kemudian juga pengendalian informasi seperti apa, kerangka kurikulum yang kami susun seperti apa, dan juga definisinya literasi media itu sendiri yang kami coba rangkum itu seperti apa. Jadi kami juga merujuk pada banyak rujukan, misal dari Mavindo kita kemudian juga mengeluarkan tular nalar. Kami juga mengambil beberapa referensi dari sana, termasuk juga beberapa rujukan dari UNESCO kami ambil, juga yang literasi ya BSSN juga kita ambil beberapa kajian di sana, termasuk juga untuk beberapa literasi media yang kami ambil dari bukunya Ibu Mbak Dina Herlina seperti itu. Jadi kami rangkum beberapa dari berbagai sumber, sehingga kami membuat yang versi kami nih di dalam buku ini seperti itu. Nah, literasi media seperti sudah disinggung di video itu kan luas sekali ya. Akhirnya kami batasi pada literasi berita dan literasi informasi. Karena kalau mau ngomong literasi media ini banyak banget, ada yang bicara dari sisi pesannya, dari sisi iklan dan sebagainya, tapi karena itu sangat luas kami batasi. Nah, bagian kedua ini sih tentang panduan fasilitator. Di sini ya kami tidak sebatas kurikulum aja nih, teori aja, tapi bagaimana sih ini kalau kita dibikin di pelatihan. Nah, itulah kita buat panduan fasilitator. Ini sangat detail ya, jadi kami memberikan step-stepnya seperti apa, pembukaannya, kemudian kami juga ada bahan bacaannya. Nah, apakah ini sifatnya kaku? Enggak sama sekali. Jadi kami sifatnya sangat menyesuaikan dalam arti, misalnya contoh kasusnya, kita apakah harus yang sama di buku? Sebenarnya ya tidak juga, bisa nanti diupdate dengan perkembangan yang sekarang seperti itu. Nah, ini ada di bagian yang kedua, panduan fasilitator. Nah, bagian ketiga ini ada panduan materinya. Jadi ini jadi acuan ya ketika misalnya nih kita mau mengundang narasumber. Nah, kira-kira materinya supaya tidak terlalu jauh dari konteks dia seperti apa ya. Ini juga kita sudah berikan panduan materinya. Tapi lagi-lagi ya, ini bukan sesuatu yang kaku harus diikutin sampai tipenya dan sebagainya. Ini jadi acuan aja supaya dia nggak melebar dari kompetensi yang kita harapkan. Nah, terus bagian terakhir yang keempat ada ulasan dari pakar dan mitra Mavindo. Ini merupakan bagian keempat dari buku. Jadi kami juga mengundang beberapa praktisi juga media. Ini sudah 6 orang yang berkontribusi ya. Saya sebutkan ada Mbak Nimaderas Amanda dari Bali, kemudian Mbak Lintang, Rati Rahmiaji, ada Mas Rizky Yuda Prawira dari LBH Pers, ada Mas Zam ya, ini mungkin cukup terkenal di dunia teman-teman bidang komunikasi ya, Mas Zam dari UGM, Mas Anto Prabowo dari LSP Semarang, juga Mas Heru Margianto dari Kompas kalau tidak salah. Nah, jadi ini merupakan bagian keempat dari buku ini yang isinya adalah bagaimana sih teman-teman ini menuliskan dari berbagai perspektif. Ini teman-teman kalau mau tahu lebih detailnya bisa baca di buku yang kita luncurkan hari ini. Terima kasih Kak Bentang. Terima kasih banyak Mbak Heni. Kurang lebih ternyata tadinya saya mau nanya apa saja isi dari buku ini. Ternyata sudah cukup dijelaskan juga dari Mbak Heni. Mulai tadi ada terkait literasi media dan kerja jurnalistik.
lalu kemudian etis bermedia, kemudian ada periksa fakta, bahkan ada juga konten positif ya Mbak Heni ya. Mungkin kita akan coba bedah satu-satu dari beberapa bagian isi dari buku ini. Mungkin saya ingin ke Ayu terlebih dahulu ya Mbak Heni ya. Kita bergeser terlebih dahulu. Yuk, sebagai Ya. bagian yang nulis di buku panduan literasi media ini, bisa dijelaskan nggak sih bagian terkait perkembangan media dan juga kerja redaksi media ini sendiri? Karena kan dari yang saya tahu juga, saya juga udah coba ngecek bukunya dan udah coba baca, ternyata Ayu yang menjadi penulis di bagian-bagian ini ya. Mungkin Ayu bisa berbagi nih ke Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian yang ada di sini. Oke, thank you Bentang. Jadi sebenarnya secara garis besar di bagian ini buku itu menjelaskan soal landscape media masa kita ya di hari-hari ini gitu. Dan kalau kita lihat kondisinya sekarang kan sudah jauh lebih berubah secara signifikan dibandingkan platform media yang kita punya zaman dulu gitu. Apalagi sejak adanya kehadiran internet, kemudian didukung dengan mudahnya akses gawai ya. Kayaknya semua orang sekarang udah bisa pegang HP, bahkan udah bisa jadi produsen informasi dan berpotensi untuk menjadi jurnalis warga. Nah itu menjadi salah satu fokus yang kemudian disorot dalam bagian di buku ini. Karena pada dasarnya kan sebenarnya kalau ngomongin hal-hal yang ideal, media massa itu sebenarnya kalau orang bilang semacam jadi fourth pilar ya di demokrasi ya. Jadi dia harus berfungsi sebagai membela nilai-nilai kebenaran, keadilan, kemudian juga ngasih suara kepada orang-orang yang tertindas atau giving voice for voiceless. Tapi ternyata realitasnya nggak segampang itu gitu. Jadi ketika kita ngomongin dunia yang sekarang sudah berubah dengan drastis seperti ini, dan ketika kita ngomongin secara khusus di media digital ya, di media internet gitu, semua hampir mayoritas iklan itu kan sekarang kue iklan larinya kalau nggak ke Google sama Facebook ya, ada sekitar 80%. Pada akhirnya 20% yang berenang ini, yang sisa-sisa ini harus berlomba-lomba untuk tetap bernapas gitu loh media-media ini gitu. Makanya kalau teman-teman lihat itu dari hasil analisis kami, banyak sekali media massa di Indonesia yang kemudian tersandra banyak persoalan ya, semisal beritanya nggak akurat karena cuma mengandalkan dan mengutamakan kecepatan, kemudian seringkali juga memuat berita-berita sensasional ya, banal dan hanya untuk mencari clickbait aja, terus juga ada juga media yang punya persoalan jadi corong pemerintah atau pihak-pihak tertentu yang membayarnya. Terus ada berita yang cenderung dalam penyajian informasi juga tidak mendalam karena hanya menggunakan medsos misalnya sebagai sumber berita gitu, sehingga berpotensi menyebarkan informasi. Ada juga media yang tidak meliput misalnya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia gitu karena dikuasai oleh oligarki. Nah, hal-hal ini yang kemudian kita potret dalam bagian di buku ini, dan dari sini juga kita menemukan ada urgensi literasi media gitu. Jadi literasi media ini ternyata tidak hanya bisa kita terapkan pada kita sebagai khalayak, tapi juga wartawan sendiri sebagai praktisi media yang juga berkecimpung dalam memproduksi informasi. Begitu sih, kurang lebih gitu sih Kak Bentang kalau untuk sekarang. Iya, jadi sebenarnya yang harus diterapkan adalah kepada kawan-kawan media itu harusnya apa ya, norma verifikasi itu sendiri harus ditegakkan ya Yuk. Di tengah tadi Ayu ngomong Iya, bahwa betul. mereka lebih mengacu kepada kecepatan daripada ketepatan. Itu tentunya yang menjadi salah satu persoalan kita semua. Lalu kemudian terima kasih Ayu, saya ingin nodong Sama-sama. satu-satu terlebih dahulu. Ini saya langsung mau ke Mas Dedi, yang di mana Mas Dedi ini juga merupakan pemeriksa fakta di Mavindo. Jadi beliau ini sekaligus menulis di buku panduan literasi media. Ini di bagian periksa fakta ya Mas Dedi ya? Iya, betul Kak Bentang, bagian Iya. periksa fakta. Pertanyaannya sama Mas Ded, mungkin bisa dijelaskan nggak sih Mas Ded terkait dengan yang Mas Dedi tulis terkait periksa fakta yang ada di buku panduan literasi media ini, supaya Bapak Ibu Mas Mbak semua di sini tahu. Iya, terima kasih Kak Bentang. Jadi Bapak Ibu dan kawan-kawan peserta sekalian, pada bagian periksa fakta ini mungkin kalau misalkan Bapak Ibu dan kawan-kawan pernah mengikuti pelatihan Mapindo, biasanya kita kalau bicara tentang bagian periksa fakta itu penekanannya banyak pada contoh hoax, kategori hoax, kemudian tools ya. Nah, cuma di bagian periksa fakta pada buku panduan literasi media ini saya coba masukkan prakondisinya Bapak Ibu sekalian. Artinya di dalamnya ada pembahasan terkait banjir informasi, kemudian ada pembahasan terkait post-truth era atau era pasca kebenaran.
kemudian di dalamnya juga ada penjelasan dengan filter bubble dan echo chamber. Nah, itu jadi prakondisi yang mesti dipahami oleh para pembaca kalau di media sosial kita ada kondisi dan ada situasi yang seperti itu. Gitu loh. Jadi artinya ketika kita berselancar di media sosial atau di dunia maya, gitu loh, kita sudah dihadapkan dengan kondisi seperti itu, dan itu yang mesti kita sadari, gitu loh, agar kita tidak terjebak hoax, agar kita tidak membagikan kabar-kabar yang keliru. Nah, tidak hanya berhenti di situ, kita membahas juga pentingnya yang namanya kepakaran ya, gitu loh, karena memang di akhir-akhir ini fenomena matinya kepakaran ya, gitu kata Tom Nichols itu dalam bukunya The Death of Expertise, gitu loh, itu dikatakan banyak orang yang bukan pakarnya tapi bicara seakan-akan menjadi pakar. Nah, disitulah terdapat peluang adanya informasi yang keliru, adanya kabar bohong gitu loh. Meskipun ya faktual juga di Indonesia, Bapak Ibu dan kawan-kawan peserta sekalian, kita jumpai juga ada beberapa pakar yang jumlahnya mungkin tidak banyak gitu loh, terpapar juga dalam era post-truth ini, era pasca kebenaran ini. Nah, untuk menangkal itu semua, kegiatan periksa fakta adalah salah satu yang mesti kita lakukan ya. Ini mungkin mengingat juga kalau saya boleh singgung, misalkan data terbaru dari survei status literasi digitalnya Kata Data dan Kominfo ya tahun 2021 ya. Nah, itu kan bicara tentang digital ethics, kemudian bicara tentang digital skill ya, bicara tentang turunannya itu atau yang termasuk ke dalamnya adalah literasi informasi dan data, kemudian gimana caranya membedakan informasi yang benar dan yang salah, kemudian menggunakan teknologi untuk mencari kebenaran informasi. Nah, itu jumlahnya tidak begitu tinggi, Bapak Ibu dan kawan-kawan peserta. Nah, di dalam periksa fakta ini, bagian periksa fakta ini yang terdapat dalam buku ini, kita ingin menggenjot itu, gitu loh, ingin menggenjot itu yang harapannya semuanya bisa melakukan gitu loh. Jadi tidak hanya berhenti di generasi Z, generasi milenial, tapi semua lintas generasi. Nah, terpenting juga tadi sebenarnya pada bagian periksa fakta ini dia tidak bisa berdiri sendiri dalam buku ini, Bapak Ibu dan kawan-kawan peserta sekalian. Artinya pada bagian ini mencantol gitu loh. Cantolannya kemana? Tadi yang sudah dibahas oleh Kak Ayu, perkembangan media, bicara tentang kinerja jurnalis gitu loh, untuk mencari informasi-informasi yang benar gitu loh. Kita juga mengajak para Oke, sepertinya Mas Dedi nge-freeze ya. Langsung Bapak Ibu langsung pada nyari suaranya gitu. Mungkin saya ingin ya. Oh, Mas Dedi sudah kembali. Silakan Mas Ded, dilanjutkan. Iya, mohon maaf ini sinyalnya kurang stabil Kak Bentang, Bapak Ibu dan kawan-kawan. Jadi kurang lebih seperti itu. Akhirnya nyantol kita ingin juga kawan-kawan yang ada masyarakat Indonesia ataupun netizen paham tentang kinerja media, terus bisa membedakan mana media yang kredibel, mana yang abal-abal gitu loh. Itu pun juga dijelaskan di dalam buku ini. Itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Kak Bentang sebelum saya terpental. Saya kembalikan ke Kak Bentang. Terima kasih. Iya, mudah-mudahan tidak terpental kembali ya Mas Det ya, meskipun tadi agak nge-freeze. Ternyata cukup menarik sekali pembahasan tadi yang disampaikan oleh Mbak Heni, Ayu, dan juga Mas Dedi. Namun saya ingin mengingatkan kepada para peserta hadirin untuk mengisi daftar hadir, lalu kemudian bagi Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian yang mungkin ingin bertanya, memberikan pertanyaan kepada para penulis dari buku Panduan Literasi Media, baik itu Mbak Heni, Ayu, kemudian Mas Dedi, saya persilakan di kolom chat, itu bisa langsung saja diberikan pertanyaannya di situ, nanti kita akan coba bacakan di sesi akhir. Dan bagi penanya terbaik, 3 penanya terbaik akan diberikan hadiah oleh para penulis buku ini, alias dari Mavindo, gitu ya. Saya lanjutkan pertanyaannya, mungkin saya ingin kembali ke Mbak Heni. Jadi Mbak Heni tadi kan sudah dijelaskan ya oleh Ayu terkait dengan perkembangan media, lalu kemudian kerja redaksi media di buku ini seperti apa, kemudian dari Mas Dedi terkait dengan periksa fakta dan peliknya
hoax-hoax yang memang tersebar, lalu kemudian dinamika media seperti apa. Mungkin aku mau ke Mbak Heni terkait gini Mbak Hen, mungkin bisa dijelaskan bagian etis bermedia sosial dan juga konten-konten positif seperti apa yang diangkat pada buku panduan literasi media ini. Silakan Mbak Eni. Baik, terima kasih Kak Bentang. Untuk bagian ini memang kami merujuk pada salah satu modul yang sudah diterbitkan ya oleh Kominfo dan Japelidi yang waktu itu 2021 sudah diluncurkan. Jadi ada satu modul yang namanya etis bermedia digital. Jadi kami juga melihat beberapa referensi di situ, bagaimana sih kita etis bermedia digital, juga evaluasi konten seperti apa. Nah, kalau bicara tentang konten positif juga hal yang penting ya untuk kita coba tanamkan ke para pengguna media digital. Karena kenapa ya? Karena kan hari ini kan sudah banyak ya konten-konten yang mungkin kita lihat negatif. Terus bagaimana kita untuk mencoba membendungnya? Ya mau nggak mau kita membuat konten yang positif. Nah, kemudian apa sih konten positif itu? Nah, buku ini coba mengulas apa yang menjadi rambu-rambunya, kemudian ciri-ciri seperti apa, dan juga sebagai bahan refleksi nih. Wah, jangan-jangan konten yang saya buat selama ini nih nggak ini ya, ternyata tidak mengarah hal yang positif. Ternyata saya punya tujuan lain nih, cari sensasi misalnya. Nah, jadi kayak semacam refleksi juga teman-teman bahwa buku ini nggak sekadar mengajarkan kita bagaimana membuat konten-konten yang positif, tapi juga bagaimana merefleksi diri kita. Nah, saya juga coba tambahkan juga di bagian yang bagaimana refleksi ini, di bagian pelatihan itu kami di setiap akhir sesi itu ada sesi namanya refleksi. Gitu. Jadi di mana setelah sesi tersebut, misalnya kita bicara etis media digital misalnya, kita coba refleksi tuh kira-kira dari sesi ini bagaimana ya tanggapan kita dari sesi, apakah ini bermanfaat buat saya, terus bagaimana sih nanti ini bisa kita coba aplikasikan misalnya di kemudian hari seperti itu. Jadi memang ini ada sebuah sesi ibarat kayak perenungan ya untuk bagi diri kita sendiri terhadap sesi ini untuk bagaimana kita berikutnya nih dalam menggunakan media digital. Itu tambahnya Kak Bentang. Jadi untuk bagaimana detailnya nanti teman-teman bisa unduh langsung bukunya ya. Jadi nanti kita akan kasih linknya di akhir acara. Terima kasih. Terima kasih Mbak Heni, bisa dikatakan paket lengkap ya. Gitu. Kalau bilang Iya. paket lengkap tuh terkesan kayak mau jualan gitu. Tapi enggak, memang kondisinya seperti itu ya. Jadi aku mau nanya lagi ke Mbak Heni dan juga Mas Dedi mungkin sekaligus ya ini ya, dua. Jadi kalau ditanya terkait dengan strategi diseminasi dari buku ini sendiri gimana Mbak Heni, Mas Dedi? Mungkin aku mulai dari Mbak Heni dulu mungkin ya. Ya, untuk strategi diseminasinya sebenarnya selain kita acara seperti hari ini teman-teman ya, jadi kita juga menitipkan juga di kanal-kanal yang kita punya ya di Mavindo, kita punya situsnya Mavindo, juga ada Lentera Litera, nanti teman-teman bisa langsung mengunduh ke sana, dan nanti jika misalnya nih pada saat teman-teman menggunakan terus ada hal-hal yang Kak, saya mau nanya sesuatu dong, nanti bisa menghubungi kami, bisa kontak kami untuk hal-hal yang mungkin dirasa teknis gitu. Misalnya nih, Kak ini kita kan ada di situ juga ada bagian buku mengenai bagaimana evaluasi ya, bagaimana kita menilai pelatihan kita sudah oke atau belum nih, itu kan ada cukup apa ya, statistik ya, ada menggunakan Excel dan sebagainya. Kalau misalnya nanti teman-teman setelah menggunakan buku ini butuh pendampingan lebih lanjut atau mau nanya lebih lanjut bisa hubungin kami untuk kita bisa diskusi bersama seperti itu. Atau bicara gini, Kak ini soal pre-postnya bisa nggak kalau kita adaptasi? Nanti kita coba ngobrol lebih lanjut di bagian mana yang kita perlu bisa diskusikan lebih. Jadi memang untuk diseminasinya kami sangat terbuka ya, artinya kita menggunakan kanal-kanal yang ada, dan kami juga membuka untuk bagi siapapun yang ingin diskusi lebih lanjut terkait dengan konten atau sesinya nanti pelatihan, kita bisa ngobrol lebih lanjut. Itu dari saya, Kak Bentang. Mungkin Kak Dedi bisa menambahkan. Ya, silakan Mas Dedi. Ya, terima kasih Mbak Heni dan Kak Bentang. Jadi kalau untuk strategi diseminasinya memang semua jalur ya, gitu, arah mata angin kita tempuh gitu, kita jalani gitu. Kenapa? Karena memang goals-nya adalah yang kami ingin capai, buku ini bisa diterima, bisa dimanfaatkan oleh kalangan luas gitu loh, atau oleh banyak pihak gitu loh. Jadi mulai kami taruh di website lenteralitera.mavindo.org.id, kemudian kami sebarkan di media sosial, kemudian ada pelatihan-pelatihan juga. Nah ini sebenarnya tadi yang sudah disampaikan di awal juga oleh Mbak Heni, Ayu, dan Kak Bentang juga, Bapak Ibu dan kawan-kawan peserta sekalian, kita banyak disupport gitu loh oleh para akademisi, oleh para praktisi, kemudian para stakeholders ya, baik yang ada di pusat ataupun yang ada di daerah-daerah. Dan memang sudah ada wacana kalau nanti buku panduan literasi media ini akan
di-upload di kanal-kanal CSO, NGO, dan kawan-kawan media juga gitu loh. Nah, harapannya juga dari situ selain dari membaca gitu loh, kawan-kawan juga Bapak Ibu bisa juga misalkan di sini kan ada latar belakangnya tadi yang sudah disebut Kak Bentang, dosen, Bapak Ibu guru, kemudian ada mahasiswa, ada siswa juga untuk mengikuti pelatihan, atau kalau mau menyelenggarakan pelatihan bisa juga diundang kami gitu loh, melalui Mbak Heni gitu loh, itu bisa juga gitu loh, akan kami sediakan semuanya ya Mbak Heni ya gitu loh, tinggal pengaturan waktunya saja gitu loh, apabila nanti dirasa cocok gitu loh, itu bisa kita laksanakan gitu loh, khususnya via daring ya gitu loh, yang menjadi prioritas untuk saat ini di tengah melonjaknya COVID. Itu sih Kak Bentang. Iya, Mas Det. Tapi ada rencana nggak sih, Mas? Apakah buku ini direncanakan juga untuk program lain atau memang hanya untuk di program media ini saja? Ini kepo nih Kak Bentang nih kayaknya. Oke, jadi apakah buku panduan literasi media ini akan digunakan pada program lain? Rencananya iya Kak Bentang, Bapak Ibu dan kawan-kawan peserta lain. Kami sudah melakukan sedang melakukan komunikasi dengan beberapa pihak gitu loh. Jadi rencananya yang paling dekat ini buku panduan literasi media ini akan dipakai untuk melatih adik-adik kita ya, siswa-siswi sekolah menengah atas gitu. Nah, ini untuk waktunya kita coba sedang atur dulu beserta persiapan teknis ataupun substansinya. Gitu loh. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan Bapak Ibu guru atau adik-adik kita ya, siswa-siswi yang ada di sekolah menengah itu bisa terlibat ke depannya. Gitu, Kak Bentang. Amin. Terima kasih banyak Mas Dedi, Mbak Heni, dan juga Ayu. Banyak banget memang yang bisa kita ambil dari buku ini. Sekali lagi, saya kalau ngomong tuh jadi kayak agak mau jualan gitu, tapi nggak bermaksud gitu. Jadi memang tadi seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Heni, Ayu, dan juga Mas Dedi. Jadi kegiatan pada siang hari ini, yakni peluncuran buku panduan literasi media ini sebenarnya memiliki beberapa tujuan ya. Jadi diantaranya itu bisa memberikan informasi terkait tantangan dari perkembangan media, lalu kemudian kerja jurnalis, kemudian etis bermedia, lalu kemudian teknik memeriksa fakta, dan juga membuat konten positif, kemudian memberikan pemahaman terkait pentingnya buku panduan literasi media ini juga bagi masyarakat umum dan juga jurnalis. Nah, di sini tadi saya sudah lihat ada Mas Sasmito Madrim ya, selaku ketua dari Aliansi Jurnalis Independen. Boleh Mas Sasmito, selamat siang Mas Sasmito. Oh, Mas Sasmito, sini saya bantu approve barusan ya. Selamat siang Mas Sasmito. Selamat siang. Mohon maaf. Iya, iya Mas Sasmito, terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir pada sesi siang hari ini, Mas. Kita tahu banget kegiatannya padat banget, Mas Sasmito. Tapi terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu. Jadi tadi beberapa hal mungkin sudah disinggung Mas Sasmito oleh Mbak Heni, Ayu, dan juga Mas Dedi terkait dari buku panduan literasi media ini sendiri. Dan Mas Sasmito pada siang hari ini diharapkan menjadi salah satu penanggap dari 3 penanggap kita. Ada Mas Sasmito, kemudian ada Budina, kemudian ada Mas Yosi, yang di mana nanti Mas Yosi sepertinya juga akan menyusul, dan Budina sepertinya juga sudah hadir ya pada siang hari ini ya, Mas Cepi ya. Coba kita lihat. Selamat siang juga Ibu Dina. Selamat siang Mbak Bentang. Ya, selamat siang Ibu Dina. Terima kasih sudah menyempatkan hadir pada diskusi siang hari ini. Mungkin terlebih dahulu saya ingin ke Mas Sasmito ya Mas ya, melihat dari pembahasan tadi yang dipaparkan, mungkin Mas Sasmito juga sudah mendapatkan bukunya ini sendiri. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah buku ini dapat meningkatkan kualitas ekosistem media, Mas? Yang di mana saat ini kita tahu kondisi ekosistem tersebut cukup pelik ya. Karena kemarin saya juga sempat mengundang Mas Sasmito untuk menjadi salah satu narasumber di salah satu konten Mavindo, itu Bincang Tangkal Hoax. Kita membahas terkait ekosistem media. Seperti halnya mungkin kemarin juga Mas, saya menemukan salah satu ada media daring yang di mana
dia ini lari ke membuat salah satu akun di platform TikTok yang ternyata padahal sudah bercentang biru namun menyebarkan hoax, Mas. Melihat dinamika media seperti ini, apakah buku ini mampu, Mas, menjadi atau meminimalisir di tengah peliknya kondisi media saat ini, Mas? Ya, terima kasih Mbak Bentang. Selamat siang buat kawan-kawan semuanya, Mbak Eni, Mbak Ayu, Mas Dedi. Terima kasih sudah mengundang Haji dan teman-teman semuanya. Jadi ini saya pikir buku yang sangat menarik ya sebagai salah satu ikhtiar kita bareng-bareng lah, karena kalau melihat kondisi media hari ini sangat kompleks sekali ya. Dan ya setidaknya kita bisa bedakan menjadi dua ya. Satu media massa atau pers gitu, satu lagi media sosial dalam tanda kutip ya, karena kan sebenarnya tidak murni sosial, ada industri di dalamnya. Nah ini memang menjadi tantangan sendiri bagi kita semuanya, karena itu saya pikir tidak mungkin kalau misalkan yang harus melakukan verifikasi itu hanya teman-teman jurnalis gitu. Jadi ini memang mutlak diperlukan kolaborasi antara publik dengan teman-teman jurnalis untuk memverifikasi banjir informasi di masyarakat, khususnya di internet gitu ya. Nah ini saya pikir ikhtiar yang baik. Jadi kalau misalkan dikatakan apakah ini bisa meningkatkan kualitas ekosistem media, ya harus kita jawab iya gitu ya. Ini sebagai salah satu bagian upaya, walaupun banyak faktor yang lain, misalkan bagaimana tanggung jawab platform digital gitu ya. Apakah platform digital sudah memiliki tanggung jawab yang sama gitu ya, walaupun beberapa platform juga sering ya bekerja sama dengan kita ya, melakukan pelatihan-pelatihan cek fakta dan sebagainya, Google, Facebook dan sebagainya, tapi masih ada beberapa catatan terkait tanggung jawab platform digital gitu. Jadi ini saya pikir sebagai hal yang baik, ikhtiar yang bagus, tapi memang menulis di buku ini kan satu hal ya, dan kemudian penerapannya adalah lain hal gitu. Jadi memang yang perlu dipastikan juga adalah pedoman yang sudah disusun dengan baik, ada infografis dan sebagainya, narasinya cukup ramah bagi teman-teman pembaca gitu ya. Ini perlu dipastikan supaya pedoman itu juga bisa dilakukan di masyarakat gitu ya. Jadi tidak hanya menjadi buku selesai, kerjaan teman-teman Mavindo tidak hanya selesai di buku, tapi memastikan pelatihannya itu bisa dilakukan di masyarakat. Jadi saya pikir ini juga perlu dipastikan oleh teman-teman Mavindo dan tentu kita semuanya sebenarnya. Ya, terima kasih Mas Asmito. Jadi bisa dikatakan buku ini perannya harusnya cukup penting ya Mas ya, untuk jurnalis dan juga media sebagai lembaga, gitu ya Mas ya? Iya, tentu ini sangat penting ya, karena kan teman-teman yang yang menjadi cek fakta atau pengecek fakta di media kan, di AJI sendiri kan sudah melatih sekitar ribuan ya, 2.000 sampai 3.000 teman-teman cek faker atau pengecek fakta. Tapi kan melihat banyaknya atau banjir informasi di masyarakat hari ini, mau tidak mau memang jumlah pengecek fakta ya, walaupun dasarnya jurnalis itu adalah verifikasi, tapi tentu dengan pedoman yang disusun oleh teman-teman Mavindo ini, setidaknya ya kalau harapan kami ini bisa melipat gandakan teman-teman pengecek fakta gitu ya. Jadi tidak hanya yang sudah mendapat pelatihan dari AJI dan teman-teman yang lain yang jumlahnya 2.000 sampai 3.000 itu, tapi ini juga bisa dilipat gandakan. Harapannya kan menjelang pemilu presiden dan pilkada serentak ini kan tantangannya luar biasa ya, pemilu dan pilkada serentak digabung jadi satu. Jadi akan sangat menyulitkan teman-teman jurnalis kalau misalkan yang memiliki kompetensi ini hanya 2.000 sampai 3.000. Tapi saya juga ingin mengingatkan sebenarnya memang tantangan ke depan kan semakin kompleks nih Mbak Bentang. Karena kalau kita lihat perkembangan artificial intelligence gitu ya, itu untuk hoax itu memang akan semakin sulit diverifikasi ya dengan perkembangan artificial intelligence, karena
manipulasinya semakin luar biasa gitu ya. Video, mimik dan gerak itu bisa di hampir sama 99,1% lah ya dengan video yang asli. Jadi ini kompetensinya saya pikir juga memang perlu diingatkan di teman-teman pengecek fakta ya. Jadi bisa dikatakan memang tantangan kita tuh cukup banyak ya Mas ya permasalahannya. Terutama menjelang pemilu 2024 ya. Ini tentu sangat luar biasa tantangannya ke depan. Iya, baik. Itu dia tadi beberapa jawaban dari Mas Asmito. Karena untuk mempersingkat waktu, Mas Asmito saya izin terlebih dahulu untuk bergeser Ya, ke terima kasih, Budina. Mbak. Ya, sebelum nanti ke Mas Asmito kembali. Ibu Dina, selamat siang, Bu. Selamat siang. Iya, halo, selamat siang, Ibu Dina. Jadi Bu, dari tadi apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Heni, kemudian Ayu, kemudian Mas Dedi terkait dengan buku ini sendiri. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini adalah bagaimana pandangan Bu Dina sebagai akademisi melihat buku ini? Ya, pertama saya mau mengapresiasi pada Mavindo dan terutama pada tim penulis yang sudah sampai di titik ini. Sebagai penulis buku, saya juga pernah merasakan menyelesaikan itu lebih mudah, lebih sulit daripada memulai ya. Kalau rencana pengen, tapi sampai selesai itu suatu prestasi yang tersendiri. Jadi saya memberi ucapan selamat untuk tim penulis pada Mbak Heni, Mbak Ayu, dan juga Mas Dedi atas upaya kerasnya menyelesaikan buku ini. Kemudian yang kedua, saya juga mau memberikan apresiasi karena selama penulisan buku ini, kami teman-teman akademisi banyak dilibatkan memberi masukan, dan saya melihat ketika hasil jadinya cukup senang karena banyak masukan yang diterima diimplementasikan begitu. Karena awalnya panduan ini kayak mau one tools for everything gitu kan, tapi karena kemudian mendapatkan masukan dari beberapa kali FGD ya, kemudian difokuskan pada literasi informasi dan berita yang sejalan dengan tujuan Mavindo. Jadi saya kira dua attitude itu ya, dua sikap itu yang sangat saya hargai, karena bagaimanapun kalau kita ingin terlibat dalam pembentukan pengetahuan, penyebaran pengetahuan, memang kita harus open-minded ya, menerima masukan dari berbagai pihak. Terus kalau ditanya, kemarin Mbak Heni minta saya menuliskan komentar saya tentang buku ini, saya senang dengan buku ini karena begini, kalau di media literasi studies ya, harus ada unsur practicality di dalam ilmunya gitu, karena kan dia tujuannya untuk public education. Tetapi di sisi lain dia harus bersifat kritis gitu loh. Nah ini yang sulit. Ada banyak kegiatan-kegiatan literasi media yang tidak bisa menyeimbangkan dua hal ini. Jadi terlalu praktis sehingga isinya tips and trick yang kemudian kalau diterapkan begitu saja akan bisa tidak kontekstual dan akan justru tidak sampai maksudnya. Tapi kadang-kadang ada juga yang terlalu teoritis, terlalu kritis gitu loh. Jadi isinya malah kayak cuman menyalah-nyalahkan pihak lain ya. Nah, padahal ilmu literasi media ini ada dua unsur itu. Ada unsur critical and pragmatic at the same time gitu. Dan saya kira buku ini buku sederhana tapi bisa memberikan kedua aspek itu. Ya. Jadi itu komentar saya Mbak Bentang. Ya, terima kasih Bu Dina. Mungkin satu pertanyaan lagi kali ya untuk Bu Dina. Jadi Bu Dina mungkin dari beberapa buku-buku literasi media, dapatkah buku yang sudah diproses ini menjadi penunjang atau melengkapi dari buku-buku literasi media yang pernah ada sebelumnya? Saya kira bisa ya, apalagi nanti kan Mavindo punya banyak network, punya banyak jaringan, punya banyak partner. Nah ini kendala yang besar di literasi media. Saya belajar ini sejak tahun 2002 saya belajar tentang literasi media.
dari baca buku-buku asing yang difotokopi, yang nggak tahu, maksudnya di kampus nggak ada yang ngomongin ini, dosen saya pun tidak membicarakan ini karena itu ilmu yang cukup baru pada masa-masa itu. Dan saya masih ingat benar sama pertemuan saya dengan Teh Santi yang pertama itu di UI, di suatu workshop yang isinya tahun 2007 kalau nggak salah. Dan itu isinya orang-orang yang want to learn but clueless ya, tapi nggak tahu harus bagaimana gitu, saking terbatasnya informasi. Dan saya masih ingat dulu salah satu representasi pemerintah di situ mengatakan bahwa Anda ini di ruangan ini sedang menggiring orang-orang Indonesia untuk menuju pada liberalisasi gitu. Jadi saya kira sekarang dunianya juga sudah berubah ya, di mana pemerintah mensponsori kegiatan-kegiatan ini. Tetapi itu tadi, karena literasi media itu seharusnya ada, sebaiknya ada unsur critical thinking, ada unsur knowledge. Jangan berhenti hanya pada tips and trick gitu, hanya berhenti pada harus begini, harus begitu, atau diserahkan pada individual choices gitu ya. Sebaiknya dibuat untuk lebih sistematis dan lebih komprehensif gitu. Nah, saya melihat upaya Mavindo ini bukan upaya yang pertama. Saya tahu sebelum-sebelumnya banyak sekali upaya yang sudah dilakukan Mavindo. Tapi saya sangat berharap Mavindo bisa mengadvokasi buku ini menjadi satu acuan yang bisa diajarkan di banyak sekolah di Indonesia. Karena pendidikan literasi media yang berhasil di Eropa, di Amerika, itu semua based on sekolah gitu. Dan kalau merujuk riset saya yang terakhir tentang digital literacy implementation di sekolah Indonesia, itu nggak bagus gitu, nggak bagus, tidak dijadikan hal yang penting, dijadikan selingan kalau gurunya lagi jam kosong gitu, tidak ada guidance dari pemerintah gitu, mereka hanya mengandalkan inisiatif sekolah dan seterusnya. Jadi saya berharap buku ini benar-benar tadi yang saya setuju sama Mas Asmito, menyelesaikan buku adalah suatu prestasi, tapi menyebarluaskannya adalah PR yang cukup menantang. Tapi saya yakin Mavindo dengan segala resources yang dimiliki, network, bisa merintis menuju ke sana, dan saya berharap ini bisa diimplementasikan di banyak institusi, terutama institusi pendidikan di Indonesia. Gitu, Mbak Bintang. Baik, terima kasih Bu Dina. Dibutuhkan upaya-upaya dari berbagai pihak tentunya untuk mensupport dari buku ini sendiri ya Bu Dina ya. Iya, baik. Terima kasih Bu Dina. Saya ingin kembali ke Mas Asmito. Mas, kalau melihat dari penjelasan-penjelasan yang sebelumnya, ada nggak sih harapan khusus dari Mas Asmito dari buku ini ke depannya untuk kembali lagi tadi ekosistem media yang semakin baik? Ya, tentu Aji berharap buku ini bisa diimplementasikan di semua teman-teman ya, di semua komunitas. Ini karena panduannya sangat praktis, jadi sebenarnya bisa dilakukan di semua kalangan gitu ya. Jadi kami memang berharap jaringan Mavindo ini kan cukup luas ya di masyarakat gitu ya. Bisa digabungkan dengan jaringan-jaringan Aji gitu ya, karena kalau membaca di panduan itu kan memang harapannya pelatihan-pelatihannya tidak hanya bagi publik, tapi juga melibatkan teman-teman jurnalis supaya terjadi dialog di dalamnya gitu ya. Jadi saya pikir ini memang ke depan untuk pelatihan-pelatihannya idenya menarik nih, bisa diimplementasikan pada masyarakat, ada jurnalis gitu ya. Dan yang tidak kalah penting mungkin Mbak Bentang yang sumber daya manusia yang bisa kita maksimalkan, sebenarnya teman-teman pers mahasiswa ya, Mas Dedi ya, dan Mbak Ayu, ini pers mahasiswa itu sangat banyak sekali tersebar di berbagai wilayah Indonesia, dan itu saya pikir menarik ya untuk dibuat pelatihan-pelatihan. Dan saya ingat kemarin Mas Dedi ada tawaran dari teman-teman Pramuka itu kan mau menggelar Jambore nasional ya. Mereka itu anggotanya ada 23 juta anggota yang tersebar di berbagai wilayah, dan yang mengikuti Jambore sekitar 13 ribuan gitu. Jadi saya pikir kalau misalkan ini juga bisa dikaitkan dengan teman-teman pers mahasiswa, terus kemudian lembaga-lembaga yang memiliki konsen terkait penanganan hoax itu ya,
seperti pramuka tadi, pramuka itu udah minta Mas Dede. Jadi mudah-mudahan kalau misalkan ini bisa dilakukan gitu ya, kita akan punya 23 juta orang yang paham literasi media. Jadi ini saya pikir menarik menunggu kelanjutan dari buku ini, Mbak Bentang dan teman-teman semuanya. Ya, Mas Asmito. Iya, terima kasih Mas Asmito. Mas Dede ada tanggapan mungkin dari pernyataan yang Mas Asmito sampaikan? Silakan. Nanti akan ditindaklanjuti sama Mas Asmito, minta pencerahan kita. Baik, gitu aja. Oke. Ya, Bu Dina sepertinya off cam ya barusan. Jadi Bu Dina, saya ingin memberikan pertanyaan yang sama seperti yang saya tanyakan kepada Mas Asmito. Jadi mungkin harapan Bu Dina dan juga saran dari buku ini sendiri ke depannya itu seperti apa? Sama sih Mbak, sama Mas Asmito tadi. Kalau saya boleh titip pesan, fokus pada kalau memang effort atau resources-nya terbatas ya, fokus pada institusi pendidikan dulu lah. Kalau bisa menggandeng guru-guru gitu, guru bahasa Indonesia dan ini terutama guru bahasa Indonesia dan librarian, pustakawan. Mereka sangat tertarik sebenarnya karena di dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya ada subjek tentang berita, tapi pelajarannya itu cara-cara menyusun berita terus, tapi nggak tentang ini, tentang apa memahami berita. Padahal untuk bisa memahami berita, untuk bisa menyusun berita kan orang harus bisa memahami dulu ya, gitu, membedakan dulu misalnya gitu. Terus para librarian, para pustakawan itu juga sangat tertarik dengan literasi informasi, tapi mereka posisinya itu sering dianggap bukan guru atau tidak setara dengan guru gitu ya di sekolah dalam konteksnya itu. Jadi mereka itu sering tidak di encourage atau tidak di empower oleh sekolah atau sistem pendidikan kita. Padahal mereka sangat tertarik dengan literasi informasi dan itu bagian dari ilmu mereka sebenarnya. Itu sayang tidak diberikan ruang yang cukup. Jadi kalau misalnya resources-nya terbatas, saya sarankan ke sekolah, ke institusi pendidikan gitu. Kalau misalnya ke jurnalis diserahkan ke Mas Asmito aja. Betul. Makanya beliau diundang pada siang hari ini untuk membantu kita menyalurkan buku ini, Bu. Baik, terima kasih banyak Bu Dina. Saya lihat di kolom chat ini pertanyaannya sudah banyak sekali. Dari kawan-kawan yang sudah hadir pada diskusi siang hari ini, ada beberapa pertanyaan. Mungkin pertama akan saya bacakan terlebih dahulu 3 pertanyaan ya. Jadi mudah-mudahan semua bisa mendapat giliran. Jadi pertama ini ada dari Fitria, Mbak Fitria. Ditanyakan ini ke Mbak Heni ya. Jadi Bentang mute. Oh, mohon maaf. Sepertinya saya dari tadi sempat ke-mute ya. Terima kasih Mas Dedi sudah diingatkan. Jadi tadi saya sedikit mengulas terkait dengan beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Mas Mbak sekalian di kolom chat. Ini saya sudah mengambil 3 pertanyaan terlebih dahulu. Di sini yang pertama untuk Mbak Heni, ini dari Mbak Fitria, Jogja. Pertanyaannya seperti ini Mbak Heni. Panduan fasilitator dan narasumber itu seperti apa ya? Apakah ada panduan public speaking juga? Silakan Mbak Heni. Oke, baik. Terima kasih pertanyaan dari Kak Fitria. Untuk yang panduan narasumber dan fasilitator itu tidak termasuk dalam public speaking, teman-teman. Jadi dia lebih ke arah teknisnya. Nanti kalau kita penyelenggaraan pelatihan, stepnya apa aja sih? Gitu, dari sesi 1, sesi 2, sampai sesi 5, termasuk dalam proses itu dia bisa ngapain aja. Jadi memang di situ kami lebih ke arah kayak teknis nih pada saat penyelenggaraan pelatihan, teman-teman. Termasuk juga ada kita tawarkan juga permainan-permainan yang bisa digunakan. Tapi sifatnya nggak kaku ya. Kalau misalnya nanti ada permainan yang akan dikembangkan lagi atau mau diadaptasi itu bisa aja. Jadi kami juga tapi tetap harus relate dengan konten seperti itu. Jadi memang untuk secara materinya tidak terkait dengan public speaking, tapi lebih ke arah step-step pada saat penyelenggaraan, pada saat pelatihan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Heni. Itu dia tadi Mbak Fitri ya, jawaban dari Mbak Heni mudah-mudahan membantu ya. Nanti kalau ada yang kurang boleh langsung japri Mbak Heni.
Kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua ini ada dari Mas Kosmas Gun dari Mavindo. Pertanyaannya, kalau wartawan hanya kejar cepat dengan mengabaikan kode etik jurnalistik, ya harus dilaporkan ke redaksinya atau Dewan Pers agar kasus tidak berulang terus-menerus yang akhirnya menjadi permisif. Hanya kejar wow, aneh, viral. Mohon tanggapan. Ini nanti pertama saya ke Ayu, kemudian minta tanggapan lagi ke Mas Asmito. Silakan Ayu. Oke, terima kasih. Seharusnya Mas Asmito duluan nih yang bicara nih, kayaknya lebih pengalaman banget kalau soal ini. Tapi sebenarnya kalau ngomongin ini ya, tadi kondisi di mana media itu latah ya, membuat berita-berita yang asal gitu, yang cuma ngejar kecepatan terus meminggirkan kualitas, itu kan sebenarnya masalah kita semua ya beberapa tahun belakangan gitu. Dan salah satu mekanisme yang paling mungkin kan memang mengadukan ke Dewan Pers gitu. Cuma dalam prosesnya kan, proses pengaduannya ini tuh nggak, kadang-kadang mungkin buat sebagian orang nggak memuaskan amat gitu, karena kan Dewan Pers tahu saya ini mungkin bisa masalah keliru. Jadi sifatnya itu kan hanya memberikan teguran ya. Jadi semisal ada televisi ataupun media cetak atau media online yang mungkin terindikasi menyebarkan informasi palsu misalnya, atau ternyata justru ini ya, mencemarkan nama baik orang dan sebagainya gitu, lalu kemudian kita sebagai netizen atau sebagai halayak melaporkan itu ke Dewan Pers berhak menegur gitu. Cuma seringkali yang terjadi sekarang kan hanya memberikan teguran ya. Kalau kita lihat trennya, ya media-media itu akan melakukan hal yang sama gitu, karena lagi-lagi kalau ngomongin pemberitaan sekarang kan media itu loyalitasnya bukan pada publik ya, bukan pada kita, tapi pada pasar, pada klik, pada profit. Jadi kalau tanggapan saya sih begitu ya, kalau kita ngomongin dunia media kita sekarang, ya emang pahit sih, cuma itu sih yang terjadi sih. Mungkin Mas Asmito faktanya ya, Yuk ya, meskipun pahit tapi itu faktanya ya. Mas As, ya tadi kembali lagi, jadi beberapa menyampingkan verifikasi, jadi hanya fokus kepada kejar wow, aneh, viral, kemudian hanya mengacu kepada kecepatan saja tanpa mengacu kepada ketepatan. Gimana Mas As? Ya, saya setuju ya dengan teman-teman ya, kalau misalkan menemukan konten yang melanggar atau diduga melanggar kode etik dan merugikan masyarakat, itu sebaiknya memang dilaporkan ke Dewan Pers ya. Adi sendiri kadang-kadang kalau menemukan konten yang menurut kami melanggar kode etik, itu sering kita melaporkan ke Dewan Pers. Jadi Aji sebagai organisasi profesi, kalau ya kita itu sama dengan masyarakat yang lain gitu ya, merasa terganggu kalau misalkan ada konten-konten yang bermasalah. Dulu misalkan ada konten yang teman-teman media yang nulis salah satu atlet yang kelaminnya waktu itu ditulis secara vulgar gitu ya, itu sangat mengganggu dan kita laporkan ke Dewan Pers dan memang itu dinyatakan melanggar kode etik. Jadi Aji secara organisasi sering melakukan hal itu. Tapi memang lagi-lagi ini persoalannya kan kompleks ya. Jadi kalau upaya yang dilakukan oleh teman-teman Mavindo ini adalah sebagai salah satu ikhtiar gitu ya, supaya jagat digital kita ini bermanfaat gitu ya. Informasi yang keruh menjadi jernih, menjadi pengetahuan, dan kemudian menjadi peradaban yang baik bagi bangsa ini. Tapi kan lagi-lagi kalau kita bicara tanggung jawab platform digital, ini juga memang masih menjadi persoalan ya. Di beberapa riset, memang riset secara khusus di Indonesia belum ada ya, misalkan dampak atau kaitan algoritma terkait dengan kode etik atau pelaksanaan kode etik teman-teman jurnalis gitu. Di beberapa negara sudah ada risetnya gitu. Algoritma memang itu berpengaruh ke kerja-kerja teman-teman jurnalis. Saya banyak ngobrol dengan teman-teman di media cyber, mereka tuh sebenarnya paham tentang kode etik dan sebagainya. Menulis, membuat judul yang baik itu mereka paham, tapi karena dipaksa dalam tanda kutip ya, supaya medianya hidup karena berkaitan dengan clickbait dan sebagainya, ini kemudian menjadi dilematis ya bagi teman-teman, karena mereka itu orang-orang paham, orang-orang yang lahir dari
sebagian besar dari jurusan komunikasi membuat judul yang baik itu paham. Tapi karena kalau kita bicara landscape industri media sekarang kan iklan itu sebagian besar sudah larinya ke iklan digital, dan iklan digital itu sebagian besar memang tidak dikuasai oleh teman-teman perusahaan media cyber, gitu, tapi dikuasai oleh platform. Nah, ini saya pikir memang perlu dibicarakan dengan teman-teman platform, walaupun teknologi ini membantu kerja-kerja jurnalis, tapi di sisi lain memang masih ada persoalan. Jadi yang dilakukan Mavindo sudah bagus, tinggal kita nanti berbicara kembali dengan platform ya, supaya mereka mendukung jurnalisme yang baik lah. Jangan mendorong jurnalis yang clickbait, bikin judul yang bombastis dan sebagainya gitu ya. Terakhir memang di regulasi Dewan Pers sendiri membentang dan teman-teman ya, itu memang masih ada yang perlu dikoreksi ya saya pikir ya. Misalkan kalau kita baca pedoman pemberitaan media cyber itu juga ada salah tulis gitu ya, misalkan di pasal 2C atau berapa lupa, terkait verifikasi gitu ya. Ini kan jantungnya jurnalis gitu. Betul, jantungnya jurnalisme itu verifikasi, tapi bisa dikecualikan ditulis di pedoman pemberitaan media cyber itu. Jadi setelah kita tanyakan itu sebenarnya konfirmasi bukan verifikasi gitu. Jadi memang ada beberapa aturan yang perlu direvisi. Saya pikir salah satunya di pedoman pemberitaan media cyber soal verifikasi. Verifikasi itu tidak boleh dikecualikan. Kalau konfirmasi baru boleh dikecualikan gitu ya. Nah, itu mungkin ada faktor-faktor lain yang kenapa membuat judul-judul berita kita itu bombastis, clickbait dan sebagainya. Tapi ini memang perlu kita kritik bareng-bareng lah, baik dari teman-teman secara internal dan eksternal tadi ngobrol dengan teman-teman platformnya. Iya, karena kita juga bicara motif ekonomi ya Mas As ya, kalau berkaitan dengan media ini bisa dikatakan cukup pelik. Di tengah hal tersebut ya mereka lebih mengedepankan, kadang ada yang membuat judul clickbait dengan judul eye-catchy dan lain sebagainya, padahal isinya sangat tidak sesuai. Terlebih lagi ini Mas As, fenomena yang terbaru adalah terkait dengan programmatic ads. Iklan programmatic itu juga cukup menjadi perhatian khusus, yang dimana masih ada media-media yang mewadahi iklan tersebut gitu. Nah, ini memang ke depan kita itu kalau di teman-teman media Mbak Bentang masih sangat minim ya diskusi terkait model bisnis media gitu ya. Yang ada kan media sebagai industri, tapi media sebagai perusahaan non-profit dan sebagainya, seperti di negara-negara lain gitu ya, ProPublica dan sebagainya. Banyak sebenarnya model bisnis yang lain yang tidak mengejar keuntungan, yang dia didukung oleh publik. Nah, ini mungkin nanti gabung dengan teman-teman Mavindo lah ya. Bagaimana mengedukasi publik supaya mendukung jurnalisme yang baik gitu ya. Salah satunya misalkan dengan berlangganan, kalau minum kopi di Starbucks 50.000 tapi langganan berita 50.000. Ini masih keberatan memang masih. Itu menjadi penunjang ya Mas ya. Betul Pak Bentang, ini memang perlu didorong ini ya, bersama publik lah mendukung jurnalisme yang baik gitu ya. Baik. Terima kasih banyak Mas Asmito, Ayu yang sudah menjawab pertanyaan tadi dari para hadirin. Sebelum ke sesi tanya jawab, selanjutnya, di sini saya lihat sudah ada Mas Yosi Mokalu dari Siberkreasi. Mas Yosi, selamat sore Mas Yosi, selaku Ketua Umum Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi. Halo Mas Yos, ketemu lagi. Halo Mbak Bentang, selamat sore semuanya. Selamat sore teman-teman Mavindo, Mbak Heni, para narasumber yang lain. Teman-teman pers, media, selamat sore, salam sehat, salam literasi. Sore Mas Yosi. Sore Mas Asmito. Terima kasih banyak Mas Yosi sudah mampir menyempatkan waktunya, yang kita tahu di mana Mas Yosi juga cukup sibuk mempersiapkan GNLD yang selanjutnya. Jadi Mas Yosi, mungkin Mas Yosi juga sudah dibagikan buku dari panduan literasi media sendiri ya Mas Yosi ya? Iya, sudah dikirimkan kemarin yang digital yang tidak boleh disebarluaskan. Tapi udah sempat dibuka-buka belum Mas Yos? Sudah sempat dibaca. Walaupun saya belum baca semua secara general, sudah saya lihat beberapa bagian juga saya sudah baca dengan lebih detail, walaupun belum semuanya. Iya.
Jadi Mas Yos, tadi di awal itu ada beberapa pembahasan baik dari itu Mbak Heni, kemudian Ayu dan juga Mas Dedi selaku penulis dari buku panduan literasi media ini, itu berkaitan dengan literasi media, lalu kemudian etis bermedia, kemudian terkait dengan kerja jurnalistik, lalu kemudian periksa fakta, kemudian konten positif. Dari berbagai ulasan-ulasan yang ada, salah satu hal yang ingin saya tanyakan ke Mas Yos itu terkait apakah buku ini, bisa atau dapat menjadi pendukung pelaksanaan dan tujuan dari, GNLD 2021-2024 nih Mas Yos? Bisa banget jawabannya, malah saya mengapresiasi inisiasi menulis buku ini ya. Kan saya setuju banget dengan pemaparan latar belakangnya, kepentingannya memang sangat signifikan. Kan kalau digital teknologi ini kita melihat kenyataan yang ada dalam sosial media itu bahwa media berita yang valid saja sudah diragukan. Maksudnya ada keraguan dari para pembaca berita. Ini informasi, padahal itu media berita yang kita tahu, kita sering percaya gitu ya, tapi kita meningkat juga keraguan yang mungkin dari sisi positifnya adalah sikap kritisnya masyarakat Indonesia ini bagus, makin meningkat ya, harus begitu mungkin ya dalam hal penyaringannya. Kedua yang menjadi concern saya, ditulis juga dalam pemaparannya bahwa di era banjir informasi, kalau kata-katanya Mbak Heni itu banjir informasi itu ya. Banjir. Artinya apa? Artinya semua orang, bukan cuman media yang resmi diakui oleh pemerintah ya bisa menjadi sumber berita. Nanti kita lihat deh, kita sudah pernah mengalaminya kok di masa-masa kontestasi politik, semua jadi sumber berita. Semua jadi sumber berita. Dapat berita dari mana, dibungkus lagi, dikemas lagi, disebarkan di grup WA. Ya ini yang berbahaya kalau kita tidak mempunyai bahan untuk meliterasi media. Makanya saya support banget, mengapresiasi nih benar-benar teman-teman dari Mavindo dan semua yang terlibat dalam penulisan ini luar biasa sekali, gerakannya cepat sekali. Kemarin padahal barusan kalau nggak salah baru-baru ini juga ada programnya yang inklusif tuh, menyasar teman-teman kita yang lansia. Ini kan berarti mereka memang semakin dibutuhkan modul-modul yang lebih detail seperti ini. Maksudnya audiensnya khusus. Ya maksudnya fokus ya Mas ya. Iya, karena kalau secara di siberkreasi, Gerakan Nasional Literasi Digital, kita punya modul dasar yang umum. Itu umum, paling tidak ini yang harus diketahui oleh masyarakat Indonesia secara nasional. Tapi yang seperti ini kan dibutuhkan yang secara khusus, yang menjangkau komunitas dan juga lapisan masyarakat tertentu. Nah makanya saya balik lagi mengapresiasi Mbak Bentang apa yang dilakukan oleh teman-teman di sini. Oke. Terima kasih Mas Yos. Mas Yos kalau melihat dari dinamika yang ada, bisa dikatakan bahwa tingkat literasi masyarakat di Indonesia itu bisa dikatakan masih rendah ya. Sementara mohon maaf, berhadapan dengan adanya buku ini tentu kita memiliki harapan tinggi bahwa masyarakat tuh mau membaca buku ini. Nah mungkin Mas Yosi bisa memberikan pesan kepada masyarakat Indonesia, kenapa sih buku ini tuh harus dibaca? Lalu apa harapan dari buku ini ke depannya dari Mas Yosi itu sendiri? Ya tentu saja seperti yang tadi saya sampaikan, karena saya mengendorse ya, bahasanya apa sih sekarang kalau sosial media itu endorse ya. Mengendorse, mengapresiasi, mengendorse ya tulisan-tulisan seperti ini. Ujung-ujungnya dari literasi digital apa sih? Bukan cuma sekedar tahu kan harapannya, tapi empowering orang yang terliterasi mau melakukan perubahan. Kan banyak orang yang cuma pengen tahu tapi tidak melakukan apa-apa. Nah ini kita berharap ini, karena gini bukunya kan lengkap ya. Maksudnya kalau kita mau belajar bisa, kalau kita mau menyelenggarakan bisa, kalau kita mau menjadi fasilitator bisa. Nah, kalau dengan kelengkapan seperti ini, harapannya tentu saja kegiatan literasi digital itu kan kita
saya rasa mencerdaskan kehidupan bangsa itu bukan cuma tugas siberkreasi lah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas yang ada di sini yang pinter-pinter ini juga merasa terpanggil. Kalau saya itu cerdas, ini harus dibagikan buat orang lain, ya kan. Nah, ketika ini menjadi sebuah kegiatan kolaborasi, tentu saja panduan menjadi kepentingan kan. Tapi gimana ya caranya ya mewariskan ilmu saya itu ya? Karena kalau dalam buku ini kan lengkap ya, sudah ada caranya gitu ya, sudah ada bagaimana melibatkan orang lain. Makanya bukan cuma audiens yang bisa berguna untuk buku ini, tetapi juga saya lihat ini lebih dari itu, masyarakat secara umum, bahkan mereka yang tergerak untuk menjadi peliterasi berikutnya, pembuat perubahan, bisa memanfaatkan buku ini untuk turut menyebarkan literasi media. Itu sih harapannya. Jadi buku yang mencerdaskan, tetapi juga empowering orang untuk mau melakukannya. Sudah ada panduannya soalnya. Baik, makasih Mas Yosi. Berarti bisa dikatakan bahwa buku ini diharapkan ke depannya kalau melihat dari isinya aja, isinya tuh udah paket lengkap gitu. Jadi diharapkan masyarakat bisa tergugah untuk mau membaca buku ini sendiri ya Mas Yos ya. Iya. Bukan cuma masyarakat loh, pemangku kepentingan yang memang punya ya karena mereka punya fasilitasnya, mereka bisa menyelenggarakan di daerahnya masing-masing, itu kan lebih bagus ya. Kan balik lagi literasi digital itu tugas semua orang lah. Betul. Berarti termasuk seluruh anggota siberkreasi juga harus baca buku ini ya Mas Yos ya? Iya dong. Nanti apakah akan ada dalam literasidigital.id? Kalau ada ya pasti dibaca gitu ya. Iya, Mas Yos. Nanti di akhir sesi kita akan bagikan juga link dari buku ini sendiri. Jadi diharapkan para peserta juga mengikuti sampai dengan sesi akhir. Mas Yosi, terima kasih. Saya akan bergeser terlebih dahulu, ingin masuk ke sesi tanya jawab. Jadi ini kalau tadi sudah saya tanyakan ke beberapa penulis, ini ada satu lagi pertanyaan dari Didik, guru informatika dari Tulungagung. Oh, Bapak Didik, mohon maaf. Bertanya cara ngecek bahwa portal atau lembaga yang menyebarkan berita tersebut sebagai lembaga yang legal atau kredibel. Bagaimana cara ketahui lembaga penyebar informasi tersebut profesional? Ini ditujukan kepada Mas Dedi. Silakan Mas Dedi. Iya, terima kasih Kak Bentang. Sebenarnya kalau untuk jawaban dari Pak Didik ya pertanyaannya tersebut, ada beberapa langkah, ada beberapa cara sih yang bisa kita lakukan. Misalkan yang pertama, kita bisa memeriksa ya atau mengecek situs web dari yang menyebarkan satu informasi ya, gitu loh. Nah itu mungkin kita bisa lakukan secara manual dengan melihat konten-konten apa yang dia bagikan, kemudian bagaimana dia menerapkan etika dalam membagikan konten-konten tersebut di situs webnya, gitu loh. Itu paling basic lah yang bisa kita lakukan, gitu loh, supaya kita mengetahui apakah itu situs web yang legal digunakan dengan baik dan benar atau tidak. Itu yang pertama. Atau yang kedua, kita bisa cek URL-nya, kita bisa cek link-nya itu melalui beberapa platform, misalkan who.is atau domainbigdata.com. Nah, di situ kita bisa lihat tuh dari situs web atau alamat URL atau link yang kita masukkan, kita bisa tahu tuh siapa sih yang membuat link tersebut, kemudian di mana kantor dari pembuat link tersebut, kemudian ada nggak kontaknya. Nah, yang menarik Bapak Ibu dan kawan-kawan peserta lainnya adalah bicara tentang situs web ya, gitu loh, atau tautan atau link. Itu pada tahun 2019 khususnya tadi yang disinggung oleh Mas Sasmito dan Mas Yosi juga, itu banyak dimanfaatkan atau digunakan sebagai alat untuk menyebarkan hoax, gitu loh. Jadi ini pertanyaan Pak Didik juga membantu kita untuk aware ya, gitu loh. Artinya ke depan apabila kita mengaku atau kita sudah mendapatkan pemahaman terkait literasi ini, jangan sampai kita terjebak dengan informasi-informasi bohong atau keliru yang disebarkan melalui situs web. Kurang lebih seperti itu sih, Kak Bentang. Baik, terima kasih banyak Mas Dedi. Saya akan membacakan satu lagi pertanyaan. Mungkin nanti karena waktunya masih cukup ya, mungkin sekitar 20 sampai dengan 20 menit. Kemudian saya ingin mempersilakan hadirin yang mau raise hand, mungkin kita ambil 2 atau 3 penanya yang ingin bertanya langsung kepada para narasumber yang sudah hadir. Nah, ini ada pertanyaan dari Yati Kamil.
disebutkan dari pertanyaan, selamat untuk peluncur. Oke, sedikit komentar, nampaknya banyak teman-teman termasuk Mavindo tidak mengikut sertakan komunitas pustakawan, misal dalam FGD. Karena literasi merupakan juga ranah perpustakaan dan pustakawan. Senang sekali kalau distribusi panduan dalam bentuk e-book dapat disebarluaskan melalui perpus yang sekarang sudah baik setelah melakukan transformasi. Ini saya ingin meminta tanggapannya kepada Mbak Heni terlebih dahulu sebelum nanti saya minta tanggapan juga ke Mas Dedi. Silakan Mbak Heni. Oke, baik, terima kasih Kak Bentang terkait dengan yang sudah disampaikan tadi. Nanti semoga nanti dari sini jadi awal ya, kita bisa berkolaborasi dengan banyak pihak, termasuk dengan teman-teman pustakawan, dan juga kalau tidak salah teman-teman pustakawan kemarin juga tergabung di Siberkreasi ya, Kak Yosi ya, untuk yang baru join ya. Jadi ini membuka peluang lagi nih, supaya kita ke depan untuk bisa libatkan teman-teman secara lebih luas. Itu dari saya, terima kasih. Terima kasih Mbak Heni. Oke. Ini saya lihat sudah ada penanya langsung yang raise hand dari Bapak Laksono, ini dari Mavindo Jakarta. Saya persilakan untuk bertanya langsung kepada narasumber yang sudah hadir. Sebutkan dari mana, kemudian ingin bertanya kepada siapa. Silakan Pak Laksono. Baik, terima kasih. Sudah terdengar ya suara saya ya? Sudah terdengar Bapak? Ya. Baik, terima kasih. Saya Laksono, Mavindo Jakarta. Saya dari Lembaga Alkitab Indonesia. Saya ingin menanyakan kepada Pak Sasmito. Ini terkait dengan pemberitaan ya. Nah, sekarang ini kan banyak juga dari media-media yang tadi itu sudah disebutkan oleh Mbak Ayu tadi ya, bahwa untuk mencapai pilar-pilar yang seimbang pemberitaan secara benar begitu, itu kan tidak mudah. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, dengan terbitnya buku ini, apakah cukup membantu atau justru bisa memberikan patokan yang lebih kuat ya? Seumpama ada satu portal berita yang mereka condong begitu ya, ke kiri atau ke kanan begitu. Atau kadang-kadang ada yang terkena hoax tuh. Nah, ini bagaimana upaya dari baik Siberkreasi, terus kemudian dari Mavindo sendiri, kemudian dari AJI, saya tidak akan menyebut satu merek, tapi sudah jelas ya keberpihakannya, dia lebih ke kiri begitu. Nah itu sekarang apa yang konkret yang akan dilakukan oleh baik Mavindo, AJI, maupun Siberkreasi. Ini khususnya mohon tanggapan dari Pak Sasmito dulu. Baik, itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak. Saya ingin langsung mempersilakan Mas Sasmito untuk memberikan jawaban sekaligus tanggapan Mas Sas. Silakan Mas. Ya, terima kasih Pak Laksono dari Mavindo Jakarta. Ini memang bicara media hari ini banyak sekali catatan ya. Karena jumlahnya ini banyak sekali Pak Laksono. Tapi memang dari apa, kalau menurut Dewan Pers, Ketua Dewan Pers Mas Tandi waktu itu kan perkiraannya perusahaan media cyber ini ada 40 ribuan media ya, walaupun ketika di data juga tidak mencapai apa sekitar 10 ribuan lah. Nah tapi tentu terbitnya buku ini sangat mendukung teman-teman jurnalis. Mungkin nanti Mas Dedi, Mbak Heni, Mbak Bentang, Mbak Ayu dan teman-teman Mavindo ini bisa diberikan ke Dewan Pers gitu ya. Karena kan di Dewan Pers ada 10 konstituen gitu ya. Jadi kalau AJI pasti nanti akan disebarkan karena kami ini organisasi jurnalis, nanti akan kami sebarkan ke teman-teman jurnalis anggota AJI. Tapi ada 6 organisasi perusahaan pers yang ini sebenarnya cukup efektif gitu ya, yang menjadi konstituen di Dewan Pers, bisa diajak kerjasama bareng gitu. Nah, perusahaan-perusahaan media hari ini memang karakternya agak beda nih dengan perusahaan media era dulu nih, Mbak Bentang. Kalau dulu kan perusahaan media itu memang sebenarnya ada standar perusahaan media ya di Dewan Pers ya. Harus ada apa, memenuhi kesejahteraan dan sebagainya.
Nah, hari ini ketika teman-teman kalau kita lihat di beberapa daerah itu ada satu media yang dia pemretnya, yang dia pemimpin usahanya, dia yang tulis berita gitu. Jadi ini memang secara etik menjadi catatan ya. Satu orang merangkap beberapa jabatan di media. Nah, ini mungkin memang perlu buku ini disampaikan ke Dewan Pers supaya Dewan Pers juga bisa menyebarkan gitu ya ke teman-teman konstituen yang lain, termasuk yang perusahaan media tadi yang jumlahnya puluhan ribu ya. Nah, ini mungkin bisa menjadi lebih cepat gitu ya kalau kita mungkin berkolaborasi dengan Dewan Pers itu. Mungkin itu ya Pak Laksono. Jadi kalau untuk condong ke kiri dan ke kanan memang ini kita belum tahu ya. Secara kualitatif ya kita menemukan hal seperti itu, makanya mungkin dilaporkan ke Dewan Pers kalau misalkan ditemukan yang melanggar kode etik. Tapi ini akan sangat efektif kalau misalkan disampaikan ke Dewan Pers bukunya. Barangkali itu Mbak Bentang. Baik Mas Asmito, sudah menjadi catatan di saya dan juga Mbak Heni ya. Mungkin saya ingin membuka satu pertanyaan lagi nanti yang di mana Bapak Ibu Mas Mbak sekalian saya persilakan untuk raise hand. Namun sebelum itu terima kasih banyak untuk Mas Yosi. Beliau juga harus geser di jam 16 karena banyak meeting-meeting lain yang harus dilakukan. Tapi sebelum itu mohon izin untuk Bapak Ibu Mas Mbak sekalian untuk menyalakan kamera. Kita akan berfoto bersama lagi dengan para narasumber sebelum nanti sesi terakhir ya. Ya, silakan. Masih ditunggu yang belum menyalakan kamera. Ada yang malu-malu sepertinya. Oke, ini slide 1 sudah full menyalakan kamera, lalu kemudian slide 2 ya ternyata masih belum. Oke, baik. Mas Cepi tolong dipandu untuk sesi foto. Baik, terima kasih Kak Bentang. Oke, lihat kamera. Fokus 1, 2. Sekali lagi 1, 2. Baik, terima kasih Kak Bentang. Terima kasih banyak Mas Cepi. Mas Yosi, terima kasih banyak ya sudah Terima mampir. kasih semuanya. Sukses buat bukunya. Terima kasih banyak Mas Yosi. Kalau sudah mulai diaplikasikan, siap membantu. Baik, nanti akan aku kondisikan dengan Mbak Heni untuk menghubungi Mas Yosi. Siap. Mari semuanya, selamat sore. Minta maaf selamat sore Mas duluan. Yosi. Sehat-sehat ya Mas. Sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Ya, itu dia tadi sesi foto bersama, kita selingi sebentar. Saya akan memberikan satu pertanyaan lagi untuk Bapak Ibu menanyakan langsung. Silakan untuk raise hand untuk bertanya kepada narasumber yang sudah hadir, baik Mbak Heni, Ibu Dina, ada Ayu, kemudian ada Mas Asmito. Silakan yang ingin raise hand untuk bertanya langsung. Kita akan ambil satu lagi penanya. Oke. Belum ada yang mau raise hand, tapi saya lihat sebetulnya di kolom chat ada. Oke, sebentar. Ya karena semester ini nggak ada sepertinya yang ingin raise hand ya. Tanya, apakah ada materi Saya ingin dapat buku Mbak Bentang. Iya Mas, ini aku baca. Bisakah kirim ke sini atau ke WAG atau email? Ya, jadi nanti akan dikirimkan oleh tim admin itu Mas Cepi, dikirimkan di grup WhatsApp ya Mas Cepi ya. Di grup WhatsApp juga akan dikirimkan nanti. Jadi Bapak Ibu Mas Mbak sekalian bisa mendownload semuanya bukunya di situ. Jadi ternyata saya lihat sudah selesai ya sesi tanya jawabnya karena tidak ada yang bertanya lagi. Saya sudah memberikan kesempatan. Oh, Ibu Leviani udah langsung gini. Oke, terima kasih. Mungkin di sesi terakhir saya ingin memberikan pengumuman kepada penanya terbaik. Itu ada 3, yaitu yang pertama ada Mbak Fitria, kemudian Mas Kosmas, kemudian Mas Didik. Itu dia 3 penanya terbaik. Nanti akan mendapatkan voucher GoPay masing-masing senilai Rp100.000. Jadi nanti akan dikirimkan oleh tim admin kita. Kurang lebih seperti itu. Nah, terakhir karena nggak ada yang nanya lagi, jadi saya minta para narasumber untuk memberikan dua patah kata penutupan sebelum kita akhiri sesi ini. Yang pertama mungkin dari Mbak Heni, saya persilakan.
Oke, terima kasih Kak Bentang. Terima kasih juga buat semuanya. Terima kasih buat para penanggap yang sudah melengkapi buku ini. Pesan dari saya, ini mungkin sebuah baru awal ya. Masih banyak hal yang perlu kami kembangkan lebih lanjut untuk isu-isu terkait dengan teman-teman difabel maupun juga isu-isu yang lainnya. Jadi semoga nanti kedepannya akan terbit lagi nih buku-buku lain yang memang bisa untuk teman-teman yang lebih luas lagi, untuk kelompok-kelompok yang memang perlu kita dampingi. Itu terima kasih sudah apresiasinya luar biasa. Semoga memberikan kita motivasi untuk bisa terus lebih berkembang. Terima kasih. Terima kasih Mbak Heni. Dari Ayu, silakan yuk. Kalau dari saya sebenarnya harapannya sederhana. Semoga buku ini bisa jadi semacam guidance buat kita semua, baik itu praktisi media, akademisi, mahasiswa, bahkan ibu-ibu, anak-anak SMA, karena kan memang kita kedepannya jangkauannya seperti tadi dibilang Mbak Heni kan akan seluas itu gitu. Jadi kalau dibilang selemah-lemahnya iman gitu, seenggaknya kita sendiri meliterasi diri kita sendiri, karena kalau seandainya media itu yang tadi dikatakan Mas Sasmito ada puluhan ribu dan mereka semua belum tertib, kode etik dan sebagainya, salah satu jalan paling masuk akal sekarang ya dengan meliterasi media kita sendiri, dengan melakukan verifikasi sendiri dan juga ngecek kredibilitas dari masing-masing pemberitaan yang sekarang beredar di jagat maya ya. Itu sih dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ayu. Dari Bu Dina, silakan Bu Dina. Masih di mute sepertinya. Selamat sekali lagi untuk tim penulis dan Mavindo. Jalan kita masih panjang, jadi sebaiknya jangan berpuas diri dulu. Tapi saya sangat mengapresiasi kesederhanaan dari buku ini. Justru kelebihannya ada pada kesederhanaan itu. Gitu. Jadi melalui buku ini diharapkan literasi informasi dan berita dapat meluas di seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Selamat. Terima kasih Bu Dina. Yang terakhir dari Mas Sasmito, silakan Mas Sas. Ya, sekali lagi saya mewakili AJ Indonesia mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya ya ke teman-teman Mavindo dan para penulis. Ini kerja keras yang luar biasa dan lagi-lagi kolaborasi ini mutlak dilakukan dengan semua komunitas, termasuk dengan teman-teman pers, dengan Dewan Pers, AJI, organisasi perusahaan pers yang lainnya, itu mutlak dilakukan karena kita akan menghadapi pemilu serentak di 2024. Jadi ini tantangannya luar biasa. Dan terakhir mungkin saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, hoax itu tidak hanya muncul dari masyarakat atau warga publik biasa, tapi juga beberapa hoax atau informasi bohong itu muncul dari pemerintah. Nah, ini memang kita perlu mengedepankan prinsip dan komitmen sebagai pemeriksa fakta ya, non partisan, keadilan, transparansi dan komitmen kalau misalkan ketika ada koreksi gitu. Jadi ini saya pikir nilai-nilai yang harus kita sebarkan sebagai pemeriksa fakta ya. Sekali lagi selamat buat teman-teman Mavindo, ini luar biasa karyanya. Terima kasih Pak Bintang dan kawan-kawan semuanya. Iya, terima kasih banyak Mas Sasmito. Jadi itu dia tadi diharapkan melalui peluncuran buku panduan literasi media ini semakin banyak masyarakat umum dan jurnalis yang mengunduh buku panduan ini untuk menambah wawasan terkait dengan literasi media. Terlebih jauh lagi dapat menggunakan buku panduan ini dalam berbagai macam kegiatan edukasi maupun advokasi terkait dengan literasi media. Itu terima kasih Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian. Saya ucapkan juga terima kasih kepada para penulis, ada Mbak Heni, ada Ayu, ada Mas Dedi, lalu kemudian kepada para penanggap, Mas Sasmito, terima kasih banyak Mas sudah hadir. Lalu Ibu Dina, terima kasih banyak. Tadi juga ada Mas Yosi yang sudah berkenan hadir. Lalu kemudian Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada sesi siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga sehat selalu dan dibaca bukunya. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Karena tadi kita sudah foto bareng ya. Kita foto bareng lagi nggak Mas Cepi atau sudah cukup ya? Sudah cukup. Baik, terima kasih banyak. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun perbuatan, baik langsung ataupun tidak langsung. Saya akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Mbak Bentang. Terima kasih semuanya. Mbak Dina, Mbak Ayu, Mbak Heni. Sehat Terima kasih Mavindo semuanya. Terima kasih.
Terima kasih. Terima kasih Teh Santi, Mas Giri, dan lain, Mas Widi.